Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi hari ini saya ada di Bekasi. Ini namanya Bekasi apa Ya, kok? Bekasi Kota. Bekasi Kota. Dan di sebelah kiri saya ini adalah Kong Guntur. Elmogas. El Elmogas. Mogas. Pemegang rekor muri Iya, dunia. mantap nih. Itu dalam hal apa tuh? Berpantun terlama non-stop 12 jam 5 menit 32 detik. Yang memberikan rekornya itu siapa? Jaya Suprana Muri ya. Muri. Ya. Ini saya kayaknya nggak salah dah kemarin dah. Memang saya di sini direkomendasikan oleh Bang Rusli. Dia Bang Rusli tokoh di daerah Cakung ya. Karena saya itu sebenarnya ketemu Kong Guntur ini pengen cerita soal tempat Kong. Tapi tempatnya namanya Sasak Kapuk. Tapi sebelum nanya-nanya itu saya pengen tahu Kong Guntur itu umurnya berapa kira-kira sekarang? Insya Allah sedikit lagi 70 lah. Sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi 70. Oh, dan kalau dulu lahirnya di daerah mana? Daerah Kaliabang. Kaliabang itu di mana ya? Ada Kaliabang Nangka, ada Kaliabang Bungur, ada Kaliabang Tengah. Nah, Pokoknya Anda juga mesti Kaliabang gitu. lihat peta lagi ya. Iya, iya, iya. Soalnya di peta itu nanti baru kelihatan. Pokoknya ini perbatasan Jakarta, dengan Bekasi. Jadi begitu masuk kota Bekasi, Bekasi, itu batasnya apa ya? batasnya itu Ujung Menteng. Ujung Menteng yang Menteng. ada apa? Tugu Salak apa itu? Tugu Garuda. Ada tugu itu. Ini Elang Bondol. Nah, Elang Bondol. Iya, Elang. Nah, Elang Bondol dikit Masuk udah. itu ada yang namanya pabrik minuman Bridgestone. mineral. Itu Minuman. masuk kiri. Iya, iya, iya. Nah, iya. itu dia. Iya. Masuk Ngetan. Masuk Ngetan. Dan dapat tahu cerita tentang daerah Sasak Kapuk tuh dari mana? Ya, berbetulan bapak saya suka cerita. Karena saya juga tuh seorang laskar pejuang Hizbullah yang turut apa ya? Berperan, ya perang lah. Turut perang di Sasak Kapuk itu. Ya, jadi pada pagi ini saya akan korek nih informasinya Kong Guntur tentang bagaimana terjadinya pertempuran di Sasak Kapuk. Iya, iya. Sasak itu kalau menurut saya sih bahasanya artinya Jembatan. jembatan ya. Iya. Jadi kita nggak usah sebut jembatan Sasak lagi, jadi jembatan ya Sasak. Jadi Sasak Kapuk itu dulu pada tanggal 29 November tahun 1945 ini terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia, pasukan pejuang kemerdekaan dengan tentara sekutu. Bayangin tentara sekutu senjata udah lengkap, sedangkan pasukan Indonesia diantaranya adalah Hizbullah, Batalion 5 dan bahkan juga ada BKR Laut ya. Iya. BKR Laut atau TKR atau siapapun nanti di situ juga perlengkapannya minim sekali. Tapi kegigihannya itulah yang membuat kita tetap mempertahankan kemerdekaannya. Dan kita coba dengarkan penuturan dari Kong Guntur. Silakan Kong Guntur. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Ya. Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik salah ya, harusnya assalamualaikum Kong Guntur ya. Ya, buat apa saja lah gitu. Ya udah balik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah itu kan budaya juga. Jadi ada pantunnya itu Kong. Anak harimau di Bukit Duri, anak gurita dimakan baya. Mengapa saya mau datang kemari? Karena saya cinta sama budaya. Cakep. Kebun paya pagerin kawat, anak angsa nyemplung ke kolam. Lalu budaya kagak kita rawat, alamat kita punya bangsa bakal tenggelam.
Cakep. Itu makanya itu. Jadi jadi cerita tentang Sasak Kapuk ini, sekarang Sasak Kapuknya itu sekarang ada di wilayah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Itu dulu tempatnya. Yaitu berlokasi sekitar pabrik ban Bridgestone, Sasak Kapuk. Kamu mau cerita nih, kenapa kita ceritain Sasak Kapuk? Itu sasak nama Sasak Kapuk, apakah kayunya dari kayu kapuk atau di situ ada pohon kapuk gede? Nah itu mungkin walau alam. Tapi jelas dalam dua itu tuh, mungkin bahannya dari kayu kapuk, mungkin di sekitar itu ada pohon kapuk gede. Tapi yang jelas biasanya orang kalau bikin jembatan itu yang kuat dipakai kayu kelapa gelondongan, kayu kelapa yang masih bulat. Dibuat disusun 4-5 biji, itu berjajar jadilah sasak. Insya Allah begitu. Begini teman-teman sekalian, mungkin peristiwanya itu dimulai dari jatuhnya kapal di Rawagatel. Nah ini Rawagatel itu di mana? Rawagatel itu, nah lu dari Cakung ngalor dah. Wah, Rawagatel namanya situ. emang orang sekarang tahu yang namanya ngalor? Iya, ya masih bodo amat. Dari Cakung, Pedaengan tuh, ngalor, ada sawah itu. Di sana ada tempat sawahan namanya Rawagatel. Situ dulu ada kapal jatuh. Belum dengar kapal jatuh? Pernah dengar kapal Iya, jatuh? kapal jatuh tuh kapal punya musuh lah gitu. Oh, Nah, itu orang kampung berkumpul. Jadi itu karena dia tahu itu yang nunggangin itu kapal musuh adalah musuhnya. Katakanlah begitu, apa itu sekutu, apa itu Belanda, apa itu Jepang, pokoknya mah itu musuh aja bagi orang-orang situ mah. Ya biasa, diembat tuh, dihajar lah, dibunuh lah. Itu pasukan apa namanya yang ada di kapal itu yang masih hidup. Yang mati mungkin karena jatuh, kapal jatuh ya mungkin nanti mati. Yang hidup dibunuh. Nah. Selanjutnya pasti itu kedengeran dah sama pimpinannya dah di pusat. Oh, marah kan, udah jelas marah. Maka berikutnya, ayo dah, ini orang yang bunuhin pasukan kita tangkepin. Tuh, ngamuk. Itu si sekutu tuh. Kalau sekutu mah kalau kata orang Bekasi mah segede kutu, kecil. Padahal sekutu itu perhimpunan gitu ya. iya. Sekutu itu segede kutu. Nah, berbetulan pada saat itu di Bekasi ini, di ujung Malang, ya yang kayak sekarang namanya ujung Harapan itu ada seorang tokoh pejuang yang memimpin pasukan, namanya Haji Nur Ali. Yang terkenal sekarang adalah Bapak Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional kita. Tuh, dia itu mimpin yang namanya Waalaikumsalam, ada tamu. Sini Bang Koman boleh ngobrol kita. Yang namanya pasukan Hizbullah. Nah, tahu Bapak Kiai Nur Ali itu pasukan sekutu itu mau marah, mau nanggepin orang di kampung mana aja, tuh, termasuk di Kaliabang ini, Kaliabang Bungur, tuh. Bang Oman boleh bergabung sih nggak apa-apa. Ini buat dokumentasi purbakala. Terus kemudian Pak, tahulah pada hari itu ntar malam nih mau datang nih tentara penjajah lah gitu kita mah ya. Maka Kiai Nur Ali itu ngumpulin pasukannya, orang-orang yang dianggap pejuang. Kita harus tahan ini pasukan sekutu, ya, kita harus tahan ini pasukan ya musuh kita. Jangan sampai itu musuh masuk ke kampung-kampung, nangkepin orang kagak salah. Begitu. Maka Bapak Kiai Haji Nur Ali itu punya jimat, punya ajian lah, gitu. Kumpul lah di suatu ruangan begitu. Itu setiap orang itu pejuang dikasih kaung. Apa itu kaung, Man? Bako itu yang kawung. Ya, Daunnya ya. Kaung atu gitu. Itu makanya sugesti barangkali sama Kiai. Ya. Nah, lu baca ini. Jadi kira-kira beginilah, dipegang begitu. Beginilah, ini kawung kecil kan dia masih gini ya, pendek ya. Nah, gini.
dengan lu baca ini yang gua kasih, nah itu lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kata Kiai. Atau barangkali lu ngamban di Mapelor, kata siapa nih? Kata siapa nih? Kata Kiai. Cuman mah nggak tahu kita. Biasa doanya mah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 3 kali dah. Nanti dalam pertempuran lu nggak kena ketembak. Lu pasti kayak hilang orang. Yang saya ingat itu pasukan, yang sampai sekarang masih ingat itu pasukan karena itu cerita bapak saya. Itu diantaranya namanya satu Baba PL Kemad. Baba PL Kemad. Bapak Kemat itu Kemad. Pasukan-pasukan Hizbullah yang ada yang saya ingat. bapaknya Konggun. Nah, itu orang tua saya. Dia itu tapi dia hanya sebagai laskar, bukan pimpinannya, antar belakang ini. Yang kedua namanya Bapak Pian. Bapak Pian boleh juga, ya Bapak Pian lah namanya Bapak Pian. Yang ketiga karena itu dia jenggotan, sampai dia meninggal dipanggil Bapak Jenggot. Ya kita pasti ya, tapi namanya dia bukan jenggot. Kalau dia punya jenggot, Bapak Jenggot. Kemudian Bapak Mahbub. Bapak Mahbub. Terus kemudian Bapak Bergud. Bapak Bergud. Nah, sampai di sini dulu saya bingung tuh nama-namanya, lupa, ada kan nama-namanya aneh-aneh. Yang mimpin itu ketua rombongan lah, 2 hari kota dari Bekasi, namanya Darisman. Darisman lu pimpin nih pasukan yang tahan itu si sekutu begitu. Di mana Kiai ngikut ya, ngikut lah, ngikut. Tujuannya mah dia tuh mau ke sekitar Cakung, ini pasukan ke Cakung menjaga di garis batas, dalam bahasa Indonesia demarkasi, jangan sampai ini orang nembakin orang di kampung sembarangan, si sekutu. Nah, sementara dari pihak Kiai Ali ya pasukannya cuman ada kelewang peninggalan Jepang, ada lagi ya tumbak bambu, bambu runcing lah bahasa kerennya mah, bendok udah nggak lagi. Tapi ada beberapa Darisman dia megang pistol apa namanya lah kita nggak ngerti. Darisman itu pun pistol hanya buat duor maju gitu aja, nggak boleh buat nembak ini, kata Kiai. Kalau pikiran orang Hizbullah lah, gue ngapain tembak, gue maju terus, deketin, gue bunuh, gue bacok gitu, karena ngapain tembak kapan. Begini gitu ya. Tapi nyatanya kagak manjur nyatanya. Nggak manjur ini kaum, karena itu namanya sugesti. Walhasil katakanlah banyak yang mati lah, yang mati kurang lebih 30 orang lebih. Tapi karena pasukannya banyak, yang ada yang pulang juga ada. Namun demikian itu membuat sekutu takut, karena orang Indonesia orang gila kali ya, berani banget lah kita bawa senjata, dia pengen maju. Kebetulan itu waktunya subuh, jadi malam lebih enak lagi. Itu di Sasakapuk itu sawah ngalur sawah, ngidul sawah. Apa kenapa di Sasakapuk? Bantroknya di Sasakapuk itu antara Hizbullah dengan sekutu. Kalau seandainya dia barang di Jumenteng, dia ketemu di Raugatel, Tanapit, ya pengen ketemunya, berangkat loh. Tidak ada punya seragam, nggak ada, nyonyaknya sarung-sarung, pakai tantangan nggak ada. Hizbullah waktu itu belum pakai seragam. Hizbullah itu pun hanya bikinan kayak aja. Gue namanya Hizbullah deh nih, gitu. Nah, singkat cerita, yang tadi saya sebut tuh, kenapa saya sebut? Itu yang hidup. Di antara 100 lebih lah katakan itu pasukan Hizbullah, itu yang hidup. Nah, itu yang tadi itu saya sebut itu. Pada hari kemudian dia sudah menjadi veteran yang mendapat honor bulanan lah begitu sampai akhir hayatnya. Pertempuran ya sengit lah, ya namanya dia senjata, dia nggak ada apa-apa. Tapi hebatnya ini walaupun begitu, ini sekutu dipukul mundur kembali ke markasnya. Ini pertempuran jam berapa toh? Pagi
Pagi, ya gelap, meng-meng. Ya sekitar pukul 3, pukul 4 begitulah. Bandroknya di situ, bandroknya. Enggak sih, sekutu tuh lagi ngapain? Bisa? Dia kan mau maju ke kampung-kampung, mau nangkapin Kampung. orang-orangnya. Gara-gara tadi pasukan yang dibacokin ya dibunuhin, dia marah. Dijegal. Lu jual. Kalau di sana itu nggak juga, semua orang kamu tangkap-tangkepin. Tangkap-tangkepin semua. Mau perempuan, mau laki-laki punya, gua tangkep, gua ke markas, gua bendek, gua apain di sono. Tuh, gitu. Begitu. Jadi ini ada sebenarnya mata-mata orang kita yang ngomongin begitu sama Kiai. Ya mau kalau ada macam-macam lah. Atau Kiai punya ilmu sendiri. Waduh. Kan Kiai punya ilmu lain-lain dia mah ada. Dia dia kan bisa mendatangkan orang tanpa orang begitu kira-kira. Dengerin nanti mau sidang ngapain sekutu. Makanya berkumpul lah ya Ujung Malang begitu-gitu berangkat. Tuh. Banyak yang mati. Nah, sampai di sini itulah yang disebut pertempuran Sasak Kapuk. Di sebelah wetannya ada namanya Sasak Gani. Kedesok. Sampai Sasak Gani. Sampai Sasak Banjong. Sampai Nyerak. Oh, saking itu udah bayangin dibunuh itu pasukan-pasukan daripada sekutu. Oleh karenanya pada saat ini karena itu tempat udah habis oleh industri. Sudah sewajarnya itu dibongkar aja industri bang, penting demi sejarah. Bikinnya tuh patung Monumen. prasasti lah gitu ya. Monumen. Sekarang masih ada jenisnya tuh kali, belum mati. Jadi kali itu belum mati, artinya kali udah rata, belum, masih ada aliran sungai walaupun kecil barangkali. Sebelah kirinya pabrik, sebelah wetan pabrik, sebelah kulon pabrik. Ini jalan utama, sebelah selatannya pabrik, habis sudah pabrik semua. Saya sering lewat itu, sedih juga. Itu barangkali sejarah Sasak Kapuk yang tidak boleh lepas daripada perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Tahunnya sih nggak tahu tuh. Kira-kira hitung aja waktu lagi kapal jatuh di Rawa Gatel gimana begitu. Gitu. Nah, sampai sekarang udah habis. Semuanya Hizbullah habis. Saya hanya kebetulan anaknya aja mungkin bisa cerita. Karena bapak saya suka cerita. Satu di antara pedang itu, pedangnya Hizbullah itu punya Bapak Pian. Nah itu boleh ngerebut dari Jepang pada tahun sebelum 45. Tahun 43, 44 lah. Berantem dia di tengah sawah lagi itu. Menang dia, bendok. Dia samurai diambil, disimpan. Andaikan masih ada itu samurai, Masya Allah. Minum dulu, biar segerin saya ngomongnya. Itu sampai di situ dilupakan udah. Pasukan Hizbullah itu. Padahal pada tahun-tahun sebelum wafatnya Kiai, sebelum apa itu pahlawan nasional nggak tahu dia. Diceritain di Masjid Al-Wusta. Dulu wah gitu dia makan sama orang sini, mana si PL, mana si Pian, masih ada. Saya ikut ngaji. Itu udah ceramah begitu di pengajian bulanan di Al-Wusta masjid. Nah, maka saya dengerin. Masya Allah. Ya saya masih bocah lah, masih umur bangsa 10 tahun, 12 tahun, tapi saya ingat itu cerita. Oleh karenanya, ini mungkin dilupakan orang man. Orang lupa, nggak ngerti orang nggak ngerti. Orang pasti ngelupain itu masalah kecil itu, peristiwa kecil. Tapi kalau seandainya yang mati itu 38 orang, ayo. Saya nggak sanggup. Assalamualaikum.